sombong. Dahulu kala, burung kasuari tidak seperti yang kita kenal saat ini. Dia memiliki sayap yang lebar dan kuat, sehingga ia bisa mencari makan di atas pohon yang tinggi, tapi juga bisa dengan mudah mencari makan di atas tanah. Kelebihannya ini membuat kasuari menjadi burung yang sombong. Dia sering berbuat curang saat berebut makanan, dan tak peduli jika teman-temannya yang lain kelaparan gara-gara dia. Sayapnya yang lebar biasa dia gunakan untuk menyembunyikan buah-buahan ranum di atas pohon, sehingga burung-burung lainnya tidak bisa melihatnya. Biar saja, pikirnya. Salah sendiri kenapa mereka punya sayap yang pendek dan badan yang kecil. Siapa cepat, dia yang dapat dong. Tentu saja, kesombongannya tidak disukai burung-burung lainnya. Mereka menganggap kasuari sudah keterlaluan dan keangkuhannya harus segera dihentikan. Akhirnya, para burung berkumpul untuk membahas masalah ini. Setelah berbagai cara diajukan, akhirnya mereka sepakat untuk mengadakan perlombaan terbang. Namun, ternyata sulit menemukan lawan yang sebanding dengan kasuari. Tiba-tiba, burung dara mahkota mengajukan diri untuk bertanding terbang dengan kasuari. Meskipun banyak yang meragukan kemampuannya karena dara mahkota hanyalah burung kecil, tapi dara mahkota meyakinkan mereka bahwa dia mampu. Mereka lalu mengirim tantangan tersebut kepada kasuari. Kasuari yang sangat yakin dengan kemampuannya langsung menyanggupi tantangan tersebut tanpa repot-repot bertanya siapa lawannya. Pertandingannya akan diadakan minggu depan dan akan disaksikan semua warga burung, kata burung pipit. Yang bisa terbang paling jauh dan lama yang menang. Ya ampun, kalau begitu pasti aku yang menang. Di hutan ini tidak ada yang memiliki sayap selebar dan sekuat punyaku. Jadi pasti aku yang menang, kata kasuari. Tapi baiklah, aku terima tantangannya. Lumayan buat olahraga. Burung pipit sebal mendengar jawaban kasuari, tapi dia tahan emosinya. Tapi ada ketentuannya. Sebelum bertanding, peserta boleh saling mematahkan sayap lawannya, kata pipit. Kasuari pun menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Seminggu kemudian, warga burung berkumpul untuk menyaksikan pertandingan terbang tersebut. Meski tidak terlalu yakin, mereka semua berharap dara mahkota akan memenangkan pertandingan tersebut. Diam-diam, dara mahkota menyisipkan sebilah ranting di balik sayapnya. Kasuari yang baru mengetahui lawannya tertawa terbahak-bahak. Ini lawanku, tanya sambil tertawa. Mimpi kali kamu ya? Hei burung kecil, sayapmu pendek, mana bisa menang melawanku? Burung-burung kecil lainnya sebal menyaksikan tingkah kasuari. Sementara dara mahkota hanya tersenyum menanggapinya. Kini mereka siap bertanding. Kasuari maju untuk mematahkan sayap dara mahkota. Krok! Terdengar bunyi sayap patah. Dara mahkota pura-pura menjerit kesakitan. Padahal sebenarnya bunyi tadi berasal dari ranting kering di bawah sayap dara mahkota yang patah. Kini giliran dara mahkota yang akan mematahkan sayap kasuari. Dengan sekuat tenaga, dia menekuk sayap kasuari hingga terdengar bunyi krek yang keras. Kasuari menjerit kesakitan. Sayap kasuari yang patah tergantung lemas. Tapi kasuari yang sombong tetap yakin dirinya akan menang. Sekarang mereka sudah siap untuk bertanding. Ketika
Ketika aba-aba dibunyikan, darah mahkota dengan ringan meleset ke udara. Sayapnya mengepak dengan mudah, membawa tubuhnya yang mungil terbang ke angkasa. Kasuari terkejut dan heran karena tadi dia mengira sayap mahkota telah patah. Dengan panik dia mencoba mengepakkan sayapnya dan mencoba mengangkat tubuhnya ke atas. Tapi bukannya terbang tinggi, tubuhnya malah meluncur ke bawah dan terjatuh berdebu di tanah. Semua burung bersorak senang, sementara Kasuari terkulai lemas. Dengan perasaan malu dia meninggalkan tempat itu. Sejak saat itu, Kasuari tidak pernah bisa terbang. Sayapnya yang dulu lebar dan kuat, kini memendek karena sudah patah. Kini, meskipun dia disebut burung, namun dia hanya bisa berjalan dan mencari makan di tanah, seperti binatang lain yang tidak memiliki sayap. Pesan moralnya, janganlah sombong ketika kita sedang unggul, karena kesombongan dapat membuat kita malu jatuh tersungkur.